banyak dai-dai yang sudah keblinger, orang Jawa. Ya, datang dari negara Arab, ayuhan nas, teriak-teriak begitu. Ayuhan nas, ada haram, ada kafir, ada bidah dolala finnar. Itu sudah nggak laku. Mereka sudah main dengan ini, Syekh Google yang sudah mati ini. Di sini ada dua nih. Ada WA, ada WC. Bohong semua di sini banyak. Mencaci maki ada segala macam. Alhamdulillah. Saya bisa ditakdirkan sama Allah SWT lahir di negeri. Negeri yang penuh barakah. Negeri yang kalau subuh malaikat fil arsh melihat ada apa itu. Jutaan orang teriak, Allahu Akbar, hayya ala sholah. Itu di atas malaikat bilang, apa itu? Masih ada umat Muhammad yang di situ kumpul. Itu ada orang di Indonesia namanya negaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadilah dai yang apa adanya. Jangan sekali-kali takut. Allah tidak pernah kasih kita semua 2 nyawa. Enggak. 1, mati tanggal segini mati. Khalid bin Walid itu sudah pernah, ya Allah, jangan sampai saya mati di ranjang. Gue mau perang sampai mati di situ. Ya Rasulullah. Enggak. Allah SWT mengatakan mati di ranjang nanti sakit. Dan jadilah dai yang kayak Rasulullah. Rasulullah itu kalau khutbah Jumat, katanya, saya nggak melihat sendiri, tapi menurut sumber-sumber itu bukan ayuhan nas, ittaqullah, haqqa tuqatih. Enggak. Berbicara dia dengan suara lantang gitu. Dan sangat, hatinya sangat rahmah. Satu titipan saya, Bapak. Jangan sekali-sekali Anda mengatakan Bismillahirrahman. Kayak sekarang silaturahmi. Tidak ada. Kalimat rahmi itu tidak ada. Rahmat. Rahman sifat Allah kepada seluruh Bani Adam. Kristen, Buddha, segala macam. Tapi rahim hanya untuk kaum muslimin. Diganti namanya rahmi. Rubah. 1 ini. Yang kedua, salaman anak-anak. Dulu salaman, Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum Umi, Mak, mau berangkat sekolah, cium tangan. Sekarang kepala. Ini, itu dari mana? Itu dari Buddha sama Hindu. Dibawa melalui anak-anak SD. Biksu-biksu itu begitu. Nah, ini yang akan menghancurkan adat kita. Indonesia, seperti dikatakan tadi sama Pak Kiai, tapi dia tidak sebutkan ada namanya Komunitas Hijaz. Tokoh yang berani bertemu dengan pemimpin Najd waktu itu. Waktu itu belum ada Saudi Arabia, tapi Najd sama Hijaz. Hijaz orangnya baik-baik waktu itu, katanya. Tapi nyatanya memang sampai sekarang. Ya. Najd itu sampai ada hadis. Karena syaitan. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Tapi hadis itu jangan ngomongkan di Saudi Arabia. Ditangkap Anda. Betul. Kenapa terjadi itu? Tatkala gabilah di Mekah, bunuh Muhammad, dia bilang gitu. Nggak bisa. Itu suku Quraisy. Bani Ka'ab gak mau. Nanti akhirnya kita perang sama Quraisy. Bertemulah mereka. Dan pada waktu malam itu, datanglah jin yang berupa manusia. Kasih tahu sama mereka,
Bani Ka'ab, Bani ini, Bani Tamim, semuanya kumpulin. Bunuh Muhammad. Kalau Quraisy ribut, katakan kami seluruh dari Bani Mekah. Dan dia nanti nggak bisa berbicara apa-apa. Siapa orang itu? Jin itu. Dari Najd. Datang malaikat Jibril. Berangkat kamu hijrah. Benar. Berangkat. Subuh dilihat. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Yang ada, oh bukan Muhammad. Rasulullah udah jalan. Nah, tatkala ini karena setan itu tandanya setan. Rasulullah SAW habis sholat asar melihat, min ma'imu, siapa kamu? Saya Fulan bin Fulan dari Yaman. Barakallah Yaman. Mungkin kalau waktu itu sudah ada Indonesia, nomor 1 Indonesia. Bantah. Anak Fulan bin Fulan, sebab saya tidak tahu namanya. Dari Syam. Barakallah Syam wal Yaman. Di sebelahnya ada orang Nijri. Wa kaifa nahnu ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Rasulullah cuma diam. Barakallah Syaman 2 kali Yaman. Yang ketiga begitu juga akhirnya Rasulullah bilang, "Lau Syam tatla' minal gharb ila syarq." Kalau matahari terbit dari barat ke timur, saya tidak mau palingkan muka saya ke Najd. Limana? Huna karena syaitan. Disitulah tempatnya tanduknya syaitan. Jadi masing-masing ulah. Kenapa? Barakallah Syam Yaman. Barakah Syam Yaman. Syam itu ada mulai dari Suriah, Lebanon, Palestina, semua di situ. Sekarang tidak ada barakah di situ. 1.700.000 kaum muslimin dan muslimat jalan kaki dari Suriah sampai ke Eropa. Mati di situ. Anak-anak kecil, kedinginan segala macam. Di Indonesia ributnya apa? Uighur. Umat apa ini? Memang kita nggak bisa ngatur di sana. Di sana sudah diatur sama Amerika, Pak. Nggak bisa. Udah habis di sini, Pak. Kasih tahu sama mereka, katanya Lutfi itu. Mereka udah di sini. Sampai terjadi keributan pada waktu Gaza. Dia habisin sama Palestina. Anak-anak muda di Emirat, di Yaman, segala macam. Gak rejal wala yang wahid antum. Jadilah lelaki biarpun sehari. Pemimpinnya ndak duduk. Di sana dibunuhin di Palestina. Makan kapsa atau kapsa. Nasi kebuli itu. Indonesia enggak. Ini yang kita lihat. Nah, masuknya mereka di tahun 83. Tak preteli, kata orang Jawa, tidak preteli satu ya, bisa kelihatan kutunya. Waktu itu ada perjanjian antara kaum Wahabiyin dengan yang ngatur dunia ini. Saya punya ada WA-nya, Pak. Berangkat kamu. Orang-orang Wahabiyin suruh berangkat kemari, suruh datangkan guru-guru segala macam dan mengacau balaukan negara ini. Dan bukan cuma di negara ini, Bapak. Habis semua negara. Anda kenal cuma satu. Oh ya, ini kaum Wahabi. Siapa Wahabi? Muhammad bin Abdullah At-Tamimi. Saya Tamimi. Ya. Musailamah Kadzab siapa? Yang ngaku Nabi? Tamimi. Abu Bakar Siddiq siapa? Tamimi. Tapi mereka tidak mengatakan golongan Tamimi. Dikatakan Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab. Bapaknya ada di Maroko. Dia di Diriyah. Di daerah Najd kecil itu. Anyway, masuk ke Indonesia. Masuk kemari, bikinlah sekolah. Yang dulunya Akademi Bahasa Arab, dirubah jadi akademi. Nah,
Masukkan, cuci nih. Ini. Kata orang Jawa, orang mempan. Gak bisa. Siapa? Karena murid-muridnya orang lulusan Gontor. Sudah ada fondamennya. Enggak, kata dia. Bikin. Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah. Sampai ke akademi. Dari mulai SD, SMP, SMA, dan akademi. Berhasil. Lihat orang NU tahlilan. Tidak tolong benar. Saya orang Alirsat, Bapak ya. Saya kecil di Pekalongan Alirsat. Jadi katanya Pak ya, saya Alirsat NU. Dah, saya akan bicara vulgar apa adanya, Pak. Dan kalau dilihat, mereka dididik dari sana. Teroris, radikalis, dari mana? Bukan dari Suriah, Bapak, bukan dari Yaman. Yaman sekarang yang dikepung begitu sampai mati kelaparan. Siapa yang ngepung? Mereka. Yang katanya adalah Hadimun Haramain Syarifain. Alasannya apa? Alasannya Syiah. Hati-hati, Pak. Hati-hati Indonesia. Benturan antara Sunni sama Syiah. Hati-hati. Kita sudah dibenturkan dengan bid'ah, kita sudah dibenturkan dengan kafir, kita juga tapi hati-hati. Ini program terakhirnya mereka Yahud Nasara tuh. Dengan Arab Spring segala macam. Di sini banyak yang ikut. Katakan hak. Anda katakan yang hak yang Anda tahu. Tatkala kami berserta MUI dan NU Muhammadiyah dibiayai sama pemerintah Cina, ini akan saya bicarakan yang sekarang bohong, ngerusak, itu tabiat mereka. Mereka punya media kuat, tapi kami punya iman. Ini Bapak. Februari berangkat. Di sini 33, 32 derajat. Di sana minus 5, minus 6. Masuk kita ke sana. Mau melihat yang namanya Uighur. Yang namanya Khasgar. Urumqi. Kota-kota itu segala macam. Pertama yang saya bilang, saya bukan penjilat Cina. Saya datang kemari amanah untuk memberitahu kepada teman-teman sahabat kita ini. Masuk ke sana. Masjid banyak orangnya. Demi Allah Pak, saya nggak bohong. Ribuan yang sholat. Kita lihat semuanya bikin mana. Saya cari buku pakai bahasa Inggris karena saya nggak ngerti bahasa Cina. Ngertinya cuma kamsia doang. Ini bahasa apa? Lihat ke sana segala macam kumpul. Kadang-kala rombongan ke sana saya lari sebelah sana. Bicara di televisi Xinjiang. Teman saya yang dari Nahdlatul Ulama, si Allah Imam Bituduh, itu bawa live berbicara Pak, Jakarta sampai ke Cina dalam seminggu. Kadang-kala maghrib Pak Lutfi, gimana baterainya habis cari kita besok ke kota itu lari di charge baterainya buat besok pagi-pagi itu. Dikatakan di sini apa? Maaf, jangan jadi ikut mereka Pak. Kami dikepung, kami tidak bisa kadap. Bohong besar. Katanya dikepung, bohong. Bagaimana orang dikepung bisa ngirim berita dari Urumqi ke Jakarta, ke PBNU? Bagaimana bisa kumpulkan 217 foto? Diem semuanya. Nah begitu kena kemarin,
Saya bawa itu maaf ke Pak, ini ada begini gini ini. Ini nggak usah bayar saya. Tolong ceritakan ini yang hak. Oh jangan Mas Lutfi, nanti ribut segala macam. Ini masih pemilu sekarang. Ya urusannya apa sih Cikar Luru? Ada urusan apa? Jokowi nomor 1, Prabowo nomor 2. Nggak ada, ini perusahaan mungkin bilang gitu. Diributkan katanya kaum muslimin dibunuhin. Dah, diem, nggak ada yang mau. Kemarin begitu keluar Wall Street mengatakan gitu. Ayah saya ngomong sama saya. Ngomong, buka semuanya. Kemarin hampir seharian di NU Channel. Dan akan kita buka semuanya. Jangan jadi pembohong, Pak. Demi Allah, saya nggak bantuin Cina atau siapa ndak. Di situ teroris. Cina itu berbatasan dengan 8 negara. Pakistan, Afghanistan, Kurdistan, semuanya itu. Dan memang saya foto semuanya itu. Granat ratusan itu, Pak. Bom bunuh diri, orang masih ngantri di stasiun kereta api. Itu ada foto-foto. Dan saya ngomong sama mereka, saya kepingin lihat tempatnya. Oh Pak Lutfi itu tempatnya sudah direhab sekarang. I don't care, saya nggak peduli. Saya mau lihat. Dan saya foto. Betul, sudah ada orang sana yang jadi teroris di Poso 2, ada di Bekasi, tapi mereka nggak percaya kalau ada gitu. Ya persis kasusnya kayak Umar Patek, Amrozi, itu persis. Dan ini 10 tahun yang lalu. Tatkala mereka datang pas saya di PBNU, saya duduknya sering di PBNU sama Pak Yai Said, ngobrol tentang bagaimana umat ini segala macam sama pengurus-pengurus PBNU. Datanglah itu yang dari Uighur, mau ketemu, silakan. Tolongin kami itu begini segala macam. Anda sudah bantu di Myanmar, Anda bantu segala macam. Nah, kemana kamu 10 tahun? Ini kejadian 2009. Nenek saya hilang, kakek saya hilang. Kemana kamu 10 tahun kok baru sekarang? Rupanya dia didampingi dengan LSM yang dibiayai sama negara barat. Kita nggak ada urusan Amerika mau perang sama Cina tentang perdagangan segala macam. Bisa kita makan petai sehari nggak ada apa-apa. Banyak kita. Dia yang nggak bisa. Di sini jahe, ketumbar, semua ada. Dan dijual. Di sana jualnya senjata. Diadu domba. Afrika sama Asia ini. Ini yang terjadi, Bapak. Semua kejadian-kejadian itu. Allamal insana malam ya'lam. Kita tidak tahu. Saya 18 tahun kerja sama mereka, Pak. Ikut sama Jenderal Schwarzkopf. Itu Scott itu. Yang kalau masuk ke gedung ini, sekitar 100 meter mati semuanya orang. Pecah kaca semuanya. Di situ saya ikut. Kepingin lihat gimana. Seperti katanya Pak Yai tadi. Benar. Kapan 2 minggu yang lalu ya ada upacara di sini ya dengan Menteri Perhubungan segala macam. Saya datang, saya ngomong sama Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri, tolong ini Garuda rugi terus. Apa kata Pak Lutfi? Kenapa orang haji Indonesia 210.000, setengahnya buat Saudi ya? Tuh, nanti dulu. Enggak, kembalikan. Pakistan Airlines tidak dipakai sama Saudi. Malaysian Airlines nggak pakai. Kenapa ambil Indonesia? 1,2 triliun Pak. Kalau saya hitung per orangnya itu 10 juta dikalikan 100
10.000 lah taruh. Atau 100.000. Negara sik kaya iki sik nyusoni Saudi. Monggo. Niki wonten arto pakai ini pesawat saya. Ini. Ada apa? Oh ini G2G. Enggak, saya bilang. Bukan G2G. Bukan government dengan government. Ini saya sejak zamannya Tarmidhi Tahir. Dan awas itu. Muasasah-muasasah mereka. Kita punya Pak, Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Mau cari yayasan apa dari mereka semuanya? Ada. Duit yang datang masuk kemari. Yang miliaran, ratusan miliar ada. Targetnya apa? Ada. Semuanya. Ada di LPUI itu. Nggak pernah ormas akur sampai 8 tahun. Ini menuju 9 tahun. Itu di Lembaga Persahabatan Umat Islam. Kenapa? Karena pada waktu kita bentuk LPUI, awas lu bidah. Cara bid'ah. Awas lu tanganmu kemari, ribut. Awas yang begini, nggak boleh. Oke, sekarang kita buka akal kita. Dulu kita sholat biasa, nggak ada apa-apa. Tahun 2005, enggak. Harus berdempetan kaki sama kaki. Dulu nggak ada, Pak. Tempel sikil segala macam. Waduh, nggak bisa. Lu ribut di situ. Bagaimana manusia? Manusia badan yang paling lebar di antara pundak sama pundak. Setelah itu mengecil. Enggak benar ini. Harus kaki. Kenapa? Mungkin setannya kecil, katanya. Kenapa maneh? Dikatakan setannya kecil segala macam. Selesai. Sudah itu. 2010. Orang kan sholat gak boleh bergerak, garuk-garuk aja terus-terus aja. Sudah gak benar. Sebab katanya Khalifah Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Orang sholat itu kadang-kala cuma diterima takbirnya Allahu Akbar. Setelah itu, waduh ini ada saya rupa itu tadi belum dimatikan segala macam. Sudah habis sholatnya. Terus jalan terus. Nah terus salat yang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus tangannya diukur-ukur terus segala macam. Apakah itu benar? Itu datangnya tahun 2010, Pak. Ajaran itu bertahap. Ayo. Nah ini para dai ini coba duduk. Apa yang harus kita bahas segala macam. Oh ini begini, ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begini. Ini pembohong semua Pak yang di televisi kemarin itu. Akhirnya saya sama ini berdua sama 3. Dan dari NU Channel semuanya dibicarakan. Akan Anda lihat nanti. Biar mereka diam. Yang mengatakan bahwa kami disogok. Yang mengatakan bahwa tidak ada teroris di sana. Ada semuanya.